Dan hari ini kita akan belajar dari guru kita tercinta, sahabat perjuangan, Ustadz Adi Pratama Larisindo. Ustadz EN. Ya Allah, semoga bukan hanya surga yang kau berikan kepada Abu Bakar kepada kami, melainkan keimanan yang Allah berikan kepada Abu Bakar juga Allah hadiahkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waj'al lisana sidqi fil akhirin. Yuk baca sama-sama. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa akhnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina, ya Allah karuniakanlah kepada kami bihalalika an haramika, rezeki-rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Wa akhnina, dan kayakan kami ya Allah amman siwak, wa akhnina bifadlika amman siwak. Kayakan kami ya Allah sehingga kami tidak lagi meminta kekayaan dari yang lain selain Engkau ya Allah. Amin Allahumma amin. Baik. Ayah bunda sehat semuanya? Alhamdulillah. Rekeningnya sehat? Kenapa kakak tadi dapat hadiah umroh? Ya kan, teteh yang dari Bandung. Karena dia sudah menarik energi dan punya pengharapan yang besar. Maka amat sangat rugi kita yang udah 2 hari belajar ke sini, tapi energinya tuh masih energi yang lemah seperti itu. Ya kan? Padahal ini tempat kawan-kawan untuk bisa ngecas energi. Maka saya belum akan lanjutkan materi kalau semuanya belum semangat. Saya mau tes fokusnya dulu. Karena Allah menyebutkan di Quran, ya kan? Wasta'inu bisobri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Dan ternyata salat yang khusyuk itu tidaklah mudah. Jadi salah satu syarat untuk Allah kasihkan pertolongan, ya kan, selain sabar, yaitu kesungguhan, kekhusyuan dalam sholat. Ya kalau disederhanakan adalah kekhusyuan dalam setiap momen. Oke, maka saya belum akan lanjutkan kalau semuanya belum benar-benar siap, supaya kawan-kawan tidak rugi. Boleh saya tes fokusnya? Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan sekali, pagi. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali siang. Kalau saya bilang sore, tepuk tangan 3 kali sore. Kalau saya bilang malam, tepuk angin. Tepuk angin. Oke. Oke, kita tes. Pagi, siang, sore, pagi, sore, malam. Masih ada yang bunyi ya? Oke, sekali lagi. Konsentrasi. Pagi, siang, sore, siang, sore, pagi, malam. Sekali lagi saya tes, kalau masih bunyi, materinya langsung saya ganti. Ruqyah Resilience.
Sekali lagi, pagi, konsentrasi pagi, siang, sore, pagi, siang, pagi, malam. Dah, coba angkat tangannya dulu. Angkat tangan kanannya. Oke. Tepuk saudara sebelahnya. Saudaraku. Alhamdulillah. Hari ini di antara jutaan pengusaha yang ada di Indonesia, kita dipilih Allah untuk belajar ke sini. Saudaraku, dari cara tepuk tanganmu, aku jadi tahu sebenarnya masalah kita sama. Yang membedakan jumlah notanya aja. Mana yang belum tertagih, beri plus lu semua buat GWU 12. Oke, enggak apa-apa lah. Jadi memang dalam sebuah mekanisme itu harus seimbang yin dan yang-nya. Enggak bisa semuanya masuk surga gitu ya. Tetap ada yang enggak konsentrasi. Kita doakan, nah semoga semuanya jadi semangat. Yang saya hormati pengasuh daripada SBC Coach Ridwan Abadi, Ikan Umi Ririn, semoga senantiasa disehatkan selalu, panjang umur dan terus dipakai badannya untuk mengurus energi kebaikan. Beri plus dulu buat Coach Ridwan dan Umi. Buat para pengurus, ada Aldi ya kan, ada Kang Joko dan semua kawan-kawan, semoga Allah pakai badannya terus berdakwah di bidang ekonomi. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kawan-kawan berinvestasi datang jauh-jauh bukanlah hal yang sia-sia. Setiap pengorbanan yang diniatkan untuk belajar, maka itu dicatat sebagai jihad di jalan Allah. Semoga sepulang dari kegiatan ini, semua yang hadir bisnisnya makin tambah kencang. Omsetnya makin melipat. Karyawannya semua berangkat umroh dan haji. Rumah tangganya bahagia. Hutangnya dilunaskan Allah. Oh, masih banyak yang hutang berarti. Amin ya. Tidak apa-apa. Nah, di momen kali ini nih, momen keempat, saya atas izin Allah makasih keluarga besar SBC untuk diberi kesempatan untuk berbagi cerita. Momen keempat, tahun keempat saya hadir. Semua yang hadir di sini pasti ingin punya usaha yang melipat dan menginginkan hidup yang bahagia. Setuju? Betul? Oke. Bukan hanya bisnisnya melipat, tapi bisnisnya berdampak ke keluarga. Keluarganya bahagia, anak keturunannya soleh-soleha dan bisa melanjutkan. Karena banyak orang fokus hanya pingin jadi raja bisnis, ya kan? Menguasai bisnis, jadi pemenang di bisnisnya, tapi tidak menang dalam kehidupannya. Betul? Di kantor disebut CEO, di kantor dikatakan sebagai owner bisnis, tapi di rumah dia nggak dianggap sama keluarga. Dan fakta, saya ngomong sama Ustadz Ajo Bendi, ngomong kayak gini, Bang En tahu nggak? Banyak sekali orang berhasil jadi CEO bisnis, jadi pemimpin di bisnis, tapi nggak berhasil jadi pemimpin di keluarga. Nah, tapi di SBC, kawan-kawan bukan hanya diajarkan untuk menjadi pemimpin di organisasi bisnisnya, tetapi jadi pemimpin juga di kehidupan. Sehingga bisnis yang dijalani betul-betul sesuai dengan apa yang Allah inginkan, hanyalah menjadi sebuah kendaraan untuk teman-teman bisa meraih kebahagiaan sesungguhnya. Barusan saya baca di timeline ada akun motivasi 5 nasihat yang ditinggalkan Steve Jobs sebelum meninggal. Yang pertama yang melekat kuat di benak saya adalah Steve Jobs yang sudah berhasil di puncak dunia mengatakan, jangan pernah ajarkan anakmu untuk menjadi kaya, tapi ajarkan dia untuk menjadi bahagia. Kalau hanya sekedar menjadi kaya, maka uanglah Tuhannya. Tapi ketika ajarkan dia untuk jadi bahagia, maka dia akan punya nilai-nilai kehidupan yang itu akan jadi abadi. Dan itu yang saya lihat ada di SBC. Jadi kalau teman-teman lihatlah yang diajarkan mentor-mentor SBC ini, bukan hanya tentang bagaimana menaikkan raca keuangan jadi profit yang tinggi.
Saya tekankan sejak awal buat teman-teman yang baik di OYC yang baru di wisuda, keluarga besar ataupun kawan-kawan yang akan nanti belajar di SBC, lihatlah Coach Ridwan, lihatlah Kang Aldi bukan hanya dari sisi bisnisnya, tapi lihatlah dari sisi adab, akhlak. Nah itu yang kadang banyak di antara kita lupa untuk menconteknya secara utuh. Sehingga wajar di puncak usaha pun tetap tidak bahagia. Maka hari ini tadi Kang Nugi buka dimanya sangat bagus sekali, menjelaskan banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Ayah bunda rahmati Allah, hari ini hari-hari saya ngasuh di masjid. Nggak pernah punya cita-cita untuk ya terjun dalam kegiatan dakwah. Ngasuh santri, ngasuh masjid, nggak pernah punya cita-cita demikian. Tapi perjalanan hiduplah yang mendorong saya akhirnya sadar. Ya kan, 15 tahun yang lalu saat saya kuliah di Jogja, ya kan, berarti sekitar hampir 20 tahun yang lalu 2002. Mindset untuk pengen jadi kaya itu ya mindset kebanyakan orang. Ya, itu yang saya lakukan. Seminar-seminar seperti ini dengan guru-guru yang pernah dulu yang mengajarkan Coach Ridwan juga, saya ikuti juga. Ternyata perjalanan-perjalanan itu akhirnya mengantarkan saya justru menemukan kejatuhan, melakukan semua yang diajarkan dari bisnis properti, dari bisnis kuliner, ya kan? Ya total perjalanan sampai hari ini ada 13 bisnis yang saya akadkan husnul khotimah. Ya kan? Oke, udah 13 bisnis yang saya jalanin di bangkrut gitu loh. Nah artinya saya ingin tanya, siapa yang sudah merasakan, mempraktekkan semua nilai-nilai bisnis, semua nilai-nilai teori-teori dagang, tetapi terasa belum dampaknya terlalu besar, ada? Udah berjuang, udah baca semua strategi marketing, tapi kok juga belum berdampak kepada bisnis, ada? Udah ngerapikan operasional betul, tapi kok boncos juga, ada? Udah benar-benar ngawal SDM, ada juga yang fraud, ada? Itu menunjukkan tidak semua hal di dunia ini bisa kita kontrol. Betul? Kebangkrutan saya berkali-kali itu ketipu. Waktu mau berangkat umroh, udah mau check in di bandara Kuala Lumpur, begitu mau print, ternyata boarding passnya kosong. Ketipu sama broker tiket, dan waktu itu harus mutar otak cari uang singkat hampir 400 juta. Oke. Terus perjalanan lagi umroh, lagi jualan tanah kafling, pas sudah pulang, tiba-tiba pas mau bayar, mau AJB, ternyata sama pemilik tanah dibilang kayaknya belum ada dapat uang sepeser pun. Uangnya dibawa lari sama mediatornya. Kalau divaluasi karena tanahnya sudah terjual, ya kan, kita kan dapat kuasa jual. Jadi sambil nyicil, sambil udah jualan, hampir 1,8 M. Nah episode itulah, jadi langsung saya merenung. Iya. Seolah-olah mau ngomong, kau kepintaran ndak semua bisa kau atur dalam genggamanmu. Sehebat-hebat kau merancangnya, tetap decision makernya adalah aku. Nah itulah titik balik saya mau belajar tentang ilmu kehidupan. Apapun jurusan perkuliahan kita akan ketemu dengan satu ujian, namanya ujian kehidupan. Betul? Nah sibuk kita belajar tentang ilmu-ilmu turunannya, tapi ilmu intinya kita lupa buat belajar. Maka sisa 40 menit ini saya ingin berbagi singkat bagaimana intisari daripada ilmu kehidupan, apalagi bertahan di saat momen yang orang anggap krisis ini. Mau dengarkan? Mau belajar? Baik, buka slide-nya Bang Kiki. Data menunjukkan, karena hari ini saya mengasuh masjid, jadi semua orang saya anggap SDM. Orang yang di internal adalah SDM, jamaah juga saya bagian daripada SDM.
Bukankah tujuan daripada bisnis itu adalah menumbuhkan organisasinya, menumbuhkan karyawannya? Maka kami yang terlibat dalam kerjaan dakwah ini, yang ditumbuhkan bukan hanya orang di dalam, tetapi juga jemaah yang di luar menjadi salah satu objek yang harus kita pikirkan pertumbuhannya. Maka dengan data menunjukkan, ya kan, kebetulan saya di Pontianak, data orang Pontianak yang hari ini terkena pinjol itu hampir 300.000 orang dari 500.000 penduduk kota Pontianak. Kalau data 2025 di Indonesia sudah 82 triliun uang pinjaman online yang didistribusikan. Dengan catatan 2 triliunnya macet. Bagi sebagian orang, it's not my business, ini bukan urusan saya. Tapi bagi kami, ya kan, yang hari-hari memikirkan, saya bilang sama tim, kalau kita cuma mikirin perut kita, lalu tidak memikirkan kiri dan kanan kita, sebagaimana Rasul memikirkan, Umar bin Khattab memikirkan belum tidur kalau belum memikirkan tentang rakyatnya udah makan atau belum, maka percayalah 5-10 tahun ke depan yang jadi tukang begal tetangga kampung kita, yang jadi korban anak kita. Saya bilang, masuk akal? Ini dia, demo, bunuh diri meningkat. Ini yang terjadi. Kami riset, saya bikin kajian tentang luka kepengasuhan yang datang 3.000 orang. Begitu tentang bisnis berkurang sedikit. Inilah kondisi umat hari ini. Nah, dan akhirnya saya berpikir keras. Ternyata sebenarnya kondisi ini sudah ada 1400 tahun yang lalu. Sejarah itu selalu berulang. Apa yang kita alami hari ini sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya. Satu yang ingin saya sampaikan. Kalau hari ini kita apatis dengan kondisi-kondisi seperti ini, bisa jadi sebenarnya kita sedang membiarkan kanker masalah itu tumbuh. Begitu saya tahu pinjol meningkat, saya langsung ngecek 358 karyawan kita yang di dalam holding masjid. Jadi di bawah masjid itu ada organisasi bisnis. Jadi holding organisasi saya adalah masjid, bawahnya bisnis, ada sosial, ada pendidikan. Kagetnya saya, level ustadz ada yang kena pinjol, santri hafiz Quran 30 juz ada yang kena pinjol. Langsung kita cek, minta datanya di OJK, kita ikuti alurnya. Ya Allah, aku teriak-teriak riba di luar, ternyata dalam babak belur. Aku teriak jangan zina di luar, ternyata santri-santriku sendiri yang terjebak pacaran. Begitu saya razia handphonenya, banyak sekali kata-kata yang mengerikan. Jangan-jangan itulah yang membuat bisnis Bapak Ibu sedang bermasalah hari ini. Karena kezoliman bagi seorang pemimpin adalah membiarkan kezoliman di dalam organisasinya. Jika ada orang yang taat dalam organisasi kita, sholat tahajud gak ditinggalkan, duhanya jalan, Senin Kamis jalan, lalu dia berdoa, ya Allah aku pengen umrohkan ibu aku ya Allah. Doanya sampai ke langit. Dia kerja di perusahaan Anda, anggaplah misalkan perusahaan bakery, tiba-tiba tetangga rumahnya mau order, tetangga rumahnya ini dapat proyek pabriknya untuk ngasih makan karyawannya butuh 3.000 roti sehari. Dia yang berdoa jadi wasilah proyek di kantor Anda, di bisnis Anda. Otomatis dong, karena nilainya banyak, akhirnya bosnya bilang, nih makasih ya, gara-gara kita dapat orderan 3.000 pack sehari. Ini hadiah dari perusahaan buat kamu. Ketaatan dia jadi wasilah Allah turunkan rezeki di bisnis kita. Betul? Sebaliknya di organisasi kita nggak pernah peduli, kita nggak pernah aware, sholatnya nggak pernah kita cek, dia pacaran kita biarin, dia riba peduli amat, kan yang penting dia kerja. Benar sih, tapi ternyata dialah jadi penghalang rezeki yang diturunkan Allah. Kenapa? Kalau Allah kasih dia rezeki, maksiatnya makin besar. Dan itu terjadi di zaman Nabi Musa. Ketika Allah tidak turunkan hujan selama 4 bulan, Musa ngomong sama Allah, ya Allah kenapa hujan tidak turun-turun? Kata Allah, karena ada di antara pengikutmu penjudi, pemabuk, penzina, pernah bunuh orang. Terus aku harus ngapain ya Allah? Keluarkan dia dari barisan. Akhirnya Musa kumpulkan semua pengikutnya
dengan nada Musa yang lantang, akhirnya ketakutan itu orang, disuruh diusir Musa tapi tidak ada yang berani bergerak, takut malu mungkin. Beberapa lama kemudian tiba-tiba hujan turun. Lalu Nabi Musa ngomong sama Allah, ya Allah, tidak ada pasukan aku yang keluar, kok jadi hujan jadi turun? Iya Musa, karena dia sudah bertobat dan mengakui dosanya. Maka sebagaimana janjiku, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrar. Aku turunkan hujan setelah dia minta ampun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Maka kita sibuk memperbaiki marketing, kita sibuk memperbaiki operasional, kita berjuang memperbaiki keuangan, tapi kita lupa memperbaiki spiritualitas yang sebenarnya ini kaitannya kepentingan daripada Tuhan kita. Apakah kebetulan Allah memberikan karunia sebagai pengusaha kepada Bapak Ibu sekalian? Tidak. Dikasih mentalitas jadi pengusaha adalah jalan Allah supaya ayah bunda, bapak ibu bisa berdakwah di perusahaannya masing-masing. Dikasih jalan jadi pengusaha biar bapak ibu punya kesempatan satu langkah, jahadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, fi sabilillah bi amwalikum, dengan hartamu. Artinya keberuntungan bapak ibu sekalian hari ini sudah menang 1 poin, sudah punya modal buat jihad, yaitu harta. Apa kepentingan kami jihad Pak BN? Di surah lain, surah Ali Imran ayat 142 Allah bilang, apakah kamu kira kamu akan masuk surga sementara belum nyata kau jihad di jalan Allah? Ya ternyata syarat untuk masuk surga adalah jihad. Jihad itu bukan perang, perang kital bahasa Arabnya. Jihad itu berarti sungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah. Dan kabar baiknya, apa ibu sudah punya 1 poin? Sudah punya mesin untuk mencetak hartanya. Tinggal lanjutnya, wa amwal wa anfusakum. Baik, kita lanjutkan. Sejatinya tidak ada masalah baru di dunia ini. Semua masalah manusia telah Allah sebutkan di Quran dan dalam perjalanan Nabi. Dulu ketika, artinya krisis ini kan secara global. Tapi sebenarnya kita menghadapi krisis hari-hari kayak tadi. Kemaksiatan dalam organisasi kita, itulah krisis terbesar seharusnya. Kemaksiatan dalam diri kita, dalam keluarga kita, itulah krisisnya. Itulah yang membuat Allah menahan rezekinya. Karena Allah menyebutkan wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang yang zalim. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak berikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Misalkan teman-teman sedang di coaching, datang Coach Ridwan, datang mentor-mentornya. Kayaknya iya ya, kok saya nggak kepikiran ya, gitu loh. Betul nggak? Tiba-tiba ada ide, iya ya Coach, kok saya nggak kepikiran ya? Bukan nggak dikepikiran, memang Allah tidak kasih petunjuk untuk berpikir. Maka hanya orang-orang yang menjaga ketaatannya dikasih petunjuk sama Allah. Maka saya sederhanakan krisis ini menjadi masalah pribadi saya waktu itu. Saya pikir variabel untuk menaikkan profit selalu dengan meledakkan sales. Saya pikir untuk menekan cost selalu merapikan operasional. Oke, itulah berkutat-kutat, berputar-putar. Tapi kok nggak beres-beres juga ya? Karena ada nyawa, ada jiwa yang tidak bisa kita kontrol. Disitulah saya mulai mencari, saya meletakkan persoalan. Ketika saya bangkrut pertama kali, ya kan, dengan nominal ratusan juta itu, saya pikir dengan buka bisnis baru, pakai dana investor cukup untuk menggantinya. Tapi ternyata begitu pakai dana investor makin berantakan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Bukalah waktu itu warnet, bukalah waktu itu cucian motor, bukalah waktu itu laundry. Warnetnya banyak komputer rusak, cucian motornya rusak, alatnya, dan itu yang membuat akhirnya terhambat untuk mencetak cash. Disitulah titik balik saya Bapak Ibu sekalian. Ada yang salah kayaknya nih, ada yang belum kukerjakan kayak ini. Maka jawaban krisis yang ada sebenarnya bisa kita pelajari dari kisah di Quran dan kisah para nabi. Dunia boleh berubah, teknologi boleh maju, tapi jiwa manusia tetap sama. Takut, berharap, jatuh,
lalu mencari pegangan. Karena itulah Allah tidak kirim solusi baru. Allah sudah punya SOP dan petunjuk yang abadi. Maka Quran bukan sebagai bacaan, tapi ini adalah peta dalam semua persoalan. Jawaban sederhana kenapa hidup kita terus masih berantakan, kerja keras di usaha, rumah tangga kebobolan. Punya banyak waktu di family time, kantongnya bocor. Tak beres-beres kayak gitu loh. Maka kita belajar dulu. Ternyata Nabi kita dalam perjalanan hidupnya yang tercatat, yang terceritakan, punya 4 fase krisis. Jadi jika manusia terbaik saja yang taatnya sedemikian rupa, ya kan, tetap diuji, apalagi kita. Berarti krisis, ujian itu, kesusahan bukan tanda kemarahan Allah. Bisa jadi ini jalan untuk mengajak kita kenal Allah lebih dekat. Kemarin saya ngobrol sama yang jemput Bang Abdal, ya kan, abang bisnisnya apa sekarang? Frozen fruit, buah beku. Oh ada ya bang buah beku. Siapa marketnya? Horeca, hotel, restoran dan kafe. Memang dia nggak beli ke toko buah terdekat sampai harus kirim. Ya karena mereka pingin buahnya itu stabil. Maka bisnis modelnya ketika panen raya saya beli, saya kupas, saya amankan. Ketika buah itu tidak musim, saya mesti jual. Canggih kali ya bisnis modelnya. Kapan mulainya bang? Waktu Covid. Di saat orang Covid lagi pusing, Bang Abdal justru dikasih petunjuk sama Allah untuk bikin. Itulah dia. Ternyata di balik krisis itu mungkin uangnya nggak dapat, tapi dapat networking, dapat pembelajaran, dapat petunjuk, dan itulah rezeki. Maka kita lihat Rasulullah ketika dia amanahkan untuk mulai berdakwah. Maka ini fase sulit. Yang tadinya nongkrong, teman nongkrong di pasar, tiba-tiba ngomongin sesuatu yang tidak realistis. Maka dianggap sebagai orang gila. Ketika Nabi Muhammad bawa cahaya, dunia yang terasa gelap merasa terganggu. Maka dicibir, ditolak, bahkan dicap gila. Bukan karena salah, tapi karena terlalu benar. Maka hari ini kita lihat di sosial media, yang benar disalahkan, yang salah dibenerin, betul? Memang udah terjadi kok. Di fase inilah Rasulullah mendapat satu hadiah, surah petunjuk yang diturunkan Allah. Nah, contoh, kalau kita difitnah, dicela, dicaci maki, kita sibuk cari pembenaran, kita sibuk bikin press conference, kita sibuk untuk menjelaskan, kita sibuk membentuk kekuatan agar bisa membentuk buzzer. Tidak, dilakukan Rasulullah. Turunlah satu surah, yaitu surah Al-Muzammil. Setiap malam merenung Rasulullah, gimana kondisi umat nih, gimana cara aku menjelaskan nih. Samalah kayak bapak ibu setelah setiap malam buka laporan keuangan, ngapalah masih merah nih kayak gitu. Besok tanggal 1 lagi harus penggajian. Nah, jika kondisi sama, apa yang perintah Allah kepada Rasulullah? Ya ayyuhal muzammil. Bukan ya Muhammad, tidak lagi sebut nama. Bukan ya ayyuhal mu'minin, bukan. Tapi langsung personal dan langsung kepada orang yang hari itu pada langsung spesifiknya panggilan sayang. Hai buah kasihku, hei orang yang berselimut, maksudnya engkau Muhammad. Lebih dalam lagi, qumil laila illa qalila, dirikanlah sholat malam meskipun sedikit. Oke, kenapa sholat malam? Dan ini perintah sholat sebelum sholat 5 waktu. Jadi Qiyamul Lail itu perintah diturunkan sebelum 5 waktu diturunkan, sebelum Isra Mi'raj. Dan di surah yang lain, surah 17 ayat 79, kata Allah, sholat malam itu meninggikan derajatmu dan sebagai tambahan pahala. Jadi kalau disederhanakan, Allah mau nawarkan, kalian yang sekarang baru buka 1 cabang, mau nggak gue jadi 10 cabang? Mau ya Allah, sholat malam. Hei kalian yang karyawannya banyak yang cheating, mau nggak karyawan jadi orang-orang yang taat? Mau, sholat malam. Seperti itulah disederhanakannya. Siap praktek?
Siap mau dicoba? Nanti saya bilang Coach Ridwan harus ada divisi khusus bangunkan sholat malam. Dia absen semua. Siap? Cuma 5 orang. Siap enggak? Ayo kita. Saya siap sholat malam. Saya siap praktek. Saya siap bertarung di malam hari. Kalau kita ketemu sama, mau janjian sama bos, sama gubernur, sama wali kota, menteri, itu harus lewat protokoler, harus ketemu security-nya dulu. Bahkan mohon maaf beberapa pengusaha yang non muslim ditemani anjingnya. Betul? Tapi di malam hari hadisnya menjelaskan Allah turun ke bumi dan menunggu kita. Bukan kita yang nunggu Allah. Inilah hadiah daripada kegelisahan saat awal-awal dakwah. Silakanlah diamalkan. Janji Allah di ayat 5 dan 6-nya. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya bangun malam itu akan membuat perkataanmu jadi berat. Makanya omongan Rasul setelah itu jadi berbobot. Qaulan tsaqila itu kalau di dalam perusahaan, ayah bunda ngomong jadi berwibawa. Omongan didengarkan, tidak perlu teriak-teriak, orang sampai ke hati. Karena selama ini dalam seni komunikasi bukan pesannya yang sampai tapi emosinya yang sampai. Dengan kekuatan sholat malam Allah kasih ruhnya, pesannya jadi sampai, bukan emosinya. Banyak para CEO, banyak para pemimpin, para manajer udah teriak-teriak bagaimanapun nggak dengar juga, tetap dablek. Bukan salah dia, jangan-jangan sinyal kita nggak kuat. Gak ada Allah, gak ada energi malaikat yang mendorong sampai ke hatinya. Oke, lihat ketika awal-awal solusi sholat malam. Yang kedua, lagi bagus-bagusnya traffic, lagi momentum-momentumnya, meninggal istri, meninggal pamannya. Saat dakwah belum diterima Allah nguji, ya kan? Dari sisi yang terdalam, kehilangan. Penopang emosi diambil, pelindung sosial dicabut. Khadijah tempat bersandar, tempat cerita. Yang penopang ekonomi, paman Rasulullah, ya kan, Abi Talib, yang tadinya jadi backingan, meninggal. Kenapa? Ternyata agar Nabi tahu sandaran sejati bukan manusia, tapi Allah semata. Lalu apakah Nabi berdiam diri? Tidak. Mencoba peruntungan, bergeraklah ke Taif, mana tahu ada yang mau dengerin. Malah di Taif disikat habis lagi. Pulang keluarlah Rasulullah dalam keadaan terpuruk. Yang banyak orang tidak tahu, hadiah dari Taif pertama turun surah Yusuf untuk menghibur Rasulullah. Apa kata Allah? Hei Muhammad, yang kau alami ini tidak sesulit yang pernah dialami Yusuf. Dia dihianati, kau kan dihianati pamanmu, ini kakak kandungnya. Keluarganya yang mengkhianati, bahkan diperbudak, bahkan difitnah, masuk penjara. Kau kan tidak di penjara, seperti itu, seolah-olah seperti itu pengen menjelaskannya. Karena Rasulullah ridho, tidak kesal, tidak marah, dan bukti ridhonya Rasulullah dengan krisisnya waktu ini, ketika Allah menawarkan melalui Jibril untuk menimpakan penduduk Taif, Rasulullah bilang, jangan Jibril. Mana tahu dari penduduk Taif ada yang hafal Quran. Itulah bukti ridho. Dan apa hadiah puncaknya Rasulullah? Puncaknya yaitu dapat Isra Mi'raj. Turunlah perintah sholat 5 waktu. Bisa jumpa dan ngobrol sama Allah. Yang menjadi impian dari setiap seorang hamba. Bukan lagi umroh, bukan lagi dapat hadiah umroh, bukan lagi hadiah haji, tapi ketemu sama Allah. Oke. Setelah selesai Isra Mi'raj, dapat perintah sholat, mulai rapi lagi organisasinya. Di puncak-puncaknya kafir Quraisy sudah mulai kesal. Tadinya cuma perang literasi, perang dingin. Sekarang sudah mulai perang fisik, mau dibunuh. Hijrahlah Rasulullah. Lalu dari hijrah ini apakah terpuruk? Tidak. Ternyata Rasulullah menemukan siapa saudara-saudara sejatinya. Orang-orang yang mau hijrah sama-sama, orang-orang yang mau beriman. Oke. Nah, orang-orang yang mau beriman. Lalu di sana mulailah hadiah baru. Dapatlah turun dalam perjalanan hijrah itu surat ayat kursi. Dan dapat hadiahnya Masjid Kuba.
Mulailah peradaban Madinah. Pikir hijrah ke Madinah beres. Malah dikejar lagi sama kafir Quraisy. Perang Khandaq, perang Badar pertama, perang Khandaq, lanjut lagi perang Uhud dan seterusnya. Artinya kalau kita lihat dari perjalanan Nabi, kira-kira apakah perjalanan untuk meraih surganya mulus-mulus saja? Tidak. Maka teori ini dijelaskan Allah di Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 214. Semua yang menuju kebaikan pasti diuji. Semua yang menuju kebaikan pasti akan diuji. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzi khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilun. Apakah kamu kira kamu akan masuk surga, kata Allah, sementara belum nyata ujian sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa yang namanya kemelaratan, penderitaan, serta keguncangan. Nah, ini sunatullah. Ini yang tidak dipersiapkan oleh banyak setiap manusia yang pingin bertumbuh. Saya tahu semua orang di sini orang-orang baik, makanya antum bangun bisnis. Karena antum peduli dengan keluarga, peduli dengan karyawan, pingin memberikan yang terbaik untuk orang tua. Maka sadari melewati 3 fase ini. Menderita, melarat, menderita, keguncangan. Oke? Yuk sama-sama. Melarat, menderita, terguncang adalah jalan meraih surga Allah. Siap? Siap enggak? Nah, ternyata yang membedakan the winner and the loser pas episode ini. Sebagian orang ketika diuji sama Allah, yang disalahkan ujiannya. Allah enggak adil. Bahkan sebagian besar meninggalkan Allah. Saya Ustaz akan bisa enak belajar ngaji ntar deh. Kalau utang-utang saya udah beres, saya nantilah bisa bantu-bantu masjid. Kalau proyek saya udah kelar. Selama cara berfikirnya melupakan Tuhannya, maka selama itu dia akan mutar-mutar dalam persoalannya. Oke? Maka gimana solusinya? Agar bisa memenangkan daripada ujian ini. Mau tahu solusinya? Mau tahu enggak? Kalau kemarin Coach Ridwan mengatakan di zaman krisis ini harus perbanyak tobat dan perbanyak taat, maka kalau kita sederhanakan, pakai aja janji Allah. Teruslah bergerak dalam kebaikan. Wa ma min dabbati fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini, makhluk yang bergerak, ya kan, yang di atas bumi ini, yang dimana Allah sudah menjamin rezekinya. Kalaulah makhluk, berarti semuanya, kullu. Maka ayat ini tidak menjelaskan tidaklah semua makhluk bergerak dijamin rezekinya. Dimasukkan, disematkan kata-kata Allah di dalamnya, menunjukkan ada yang menggaransi. Siapa ini? Si Anu. Nah, ini yang menggaransi langsung. Jadi disematkan kata-kata Allah. Bisa saja ayat ini berbunyi tidaklah makhluk bergerak itu telah dijamin rezekinya, tapi disebutkan Allah menjamin rezekinya. Bukan hanya menjamin, wa ya'lamu, dia mengetahui di mana keberadaan kamu dan di mana tempat rezekinya. Sederhana, jangan jauh-jauh. Di depan saya ada risoles misalkan. Di dalam risoles itu ada kentangnya, ada potongan ayamnya. Kira-kira ada yang tahu nggak dari mana potongan ayam itu diantarkan? Siapa yang mulai meliharanya sampai akhirnya dibeli, dipotong, diolah, saya dikemas sampai ke sini. Panjang nggak rantai rezekinya? Panjang. Begitulah cara Allah mengaturnya. Dan Allah sudah menjanjikan di Quran, wa annahu huwa akna wa akna, dan dia menjadikan kekayaan dan kecukupan. Saya mau sampaikan kabar gembira, sebenarnya jatah saldonya Bapak Ibu, jatah saldo rezekinya di Allah itu cuma 2, kalau nggak kaya cukup. Lalu kenapa kami kurang ABN?
Karena kemaksiatan kita yang membuat Allah menyempitkan jatah rezekinya. Sejatinya saldonya masih banyak. Nah, maka yang mau saya kasih solusinya adalah, saya ngelihat ada beberapa teman saya juga yang pernah jatuh dulu sampai sekarang belum bangkit-bangkit. Karena cara menyelesaikan persoalannya bukan pakai caranya Allah. Maka Allah bilang, aku udah ikut campur, kau selesaikanlah. Maka mutar-mutar seperti saya dulu. Maka yang ingin saya tekankan sebagai solusi di era krisis protokol spiritual resilience ini adalah teruslah bergerak dalam kebaikan. Bahkan jangan kurangi. Ingat pemaknaan mentadaburi wa anfiqu mimma razaqnahum yunfikun. Kalimat di awal di surah Al-Baqarah ayat ketiga, dan infakkanlah sebagian rezeki. Berarti di dalamnya ada harta, ada tenaga, ada waktu, ada kecerdasan. Yang itu sebenarnya diperintahkan Allah, dikasih Allah untuk kita salurkan lagi. Setelah dapat ilmu, kasih ilmunya. Kasih harta, kasih hartanya. Terima waktu, kasih waktunya. Jangan-jangan itu yang belum kita lakukan. Jadi wa'angfiku, jadi SOP, KPI standar dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita adalah dibagikan lagi. Kalaulah KPI itu dilanggar, dihukum enggak kira-kira? Wajar. Di perusahaan kalau ada KPI kelanggar, ditegur enggak kira-kira? Jangan-jangan KPI itu kita langgar. Seolah-olah bergerak, tapi bergeraknya kita membesarkan diri kita, bukan membesarkan yang menghidupi kita. Nah, saya cerita apa yang sudah saya jalanin. Ketika saya sedang terpuruk, di episode saya lagi yang masalah tanah tadi, masalah tanah kafling, apakah saya berkutat fokus? Sementara sudah ada 600 kapling terjual, orangnya nggak bisa dihubungi. Begitu saya fax ke kantor BPN, ternyata tanahnya pun bertimpa, sudah ada sertifikat atas nama orang-orang lain. Setahun bolak-balik gak kelar. Saya meeting sama tim, udah deh kita stop ini, coba kita cari jalan lain. Tak bisa nih, kita harus datang ke pusat server, saya bilang. Kita harus bikin momentum yang berbeda. Jadi intinya, tanah kami harus mengganti rugi 400 kapling. 400 kapling. Lalu gimana caranya? Secara teknis ada orang jual tanah 12 hektar. Jadi 12 hektar itu saya hitung-hitung 6 hektarnya bisa menggantikan 400 kapling ini. 6 hektarnya dijual untuk membayar 12 hektar itu. Secara teknisnya tetap jalankan. Tapi bagaimana supaya itu dimudahkan? Tidak ada cara lain. Tolong agama Allah. Intan surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Nah, lalu saya pikir apa yang saya lakukan? Akhirnya 2015 saya mulai diamanahi, dimintai tolong untuk, bro, kata sahabat sekaligus guru Ayahman, yuk kita bantu ngasih makan anak yatim yuk. Mulailah, saya bukan dai, baru belajar Quran, ya kan, dengan kemampuan digital marketing, optimasi sosial media itu saya lakukan. Jadi kita ngasih beras ke anak-anak yatim, mulai kumpul 1 ton, 3 ton, 5 ton, Masya Allah tabarakallah, sekarang sudah hampir 500 sampai 700 ton sebulan yang sudah didistribusikan. Setiap tahun kita bikin event mengumpulkan. Terima kasih. Nah, dari 2015, 16, 17 banyak videonya, klik aja di YouTube Sedekah Akbar. Tapi saya tampilkan. Jadi kita setiap tahun kumpulkan kayak gini GWU-nya antara orang baik sama anak yatimnya untuk saling mendoakan. Bisa lihat videonya. Adik-adik yang tersayang, kamilah orang yang paling bahagia hari ini. Datang dari seluruh Indonesia yang melayani adik-adik semua. Saya tahu mereka ini banyak yang gak punya duit. Saya tahu mereka ini banyak masalah. Saya tahu teman-teman datang ke sini aja belum tentu punya uang kembali lagi ke daerahnya untuk bertemu sama adik-adik semuanya. Bela-belain datang ke Bandung naik kereta api, naik bus, numpang untuk bisa jadi pelayan, melayani, membahagiakan dan muliakan adik-adik semuanya. Kalau ada orang yang paling saya sayang selain orang tua, antum-antum inilah orang yang paling saya sayang. Berapa banyak ayat Quran setiap hari yang kita dengarkan? Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang setiap hari kita lihat?
berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah kita simpan dalam hati kita. Quran juga bisa menjadi sahabat kita semua, bisa menjadi penolong kita semua, bukan hanya sekedar di lisan, tapi ada di dalam hati kita, dan benar-benar Quran itu. Jadi adik-adik yatimnya dikumpulkan, kita nanti di yaumil setiap hisab, satu anak insyaallah. mendapatkan manfaat kurang lebih 1 sampai 1,5 juta. Bukan menyantuni, tapi memuliakan. Kasih uang cash, kasih makanan paling enak, dikasih perlengkapan sekolah, di entertain, dihibur. Mudah-mudahan susah kita juga bukan sedang kumpul hari ini di dunia, kumpul di ruangan ini, tapi juga susah kita ditandai insya Allah nanti kita bisa reuni kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah makan es krim, ada beberapa sampai dibawa pulang, lihat cara mereka makan. Abang-abang pasca sini, teman-teman relawan yang pakai baju hitam-hitam, cita-citanya sama satu. Ada yang mungut sampah, ada yang ngarahin WC, ada yang ngasih makan, ada yang nggak tidur, masang banner. Tujuannya cuma satu, kami banyak dosa. Semoga dengan melayani, memuliakan dan membahagiakan adik-adik semuanya, Allah izinkan, Allah takdirkan, Allah tebus semua dosa-dosa kami di masa lalu. Inilah cara kami resilience. Butuh aminnya para yatim penghafal Quran. Dia bilang kami nggak bisa makan. Cita-citanya berangkatin orang tua umroh. Orang tuanya berangkat, ilahnya juga berangkat. Allahu Akbar. Orang-orang seperti ini banyak sekali di sekeliling kita. Bukan mata kita nggak melihat, hati kita yang minta, jangan-jangan. Ya Rasulullah, kami rindu padamu ya Rasulullah. Kami tidak pernah melihat wajahmu, tidak pernah kami lihat bagaimana Quran turun. Engkau dihina, engkau difitnah, agar kami mengenal Islam yang indah ini ya Rasulullah. Kami rindu padamu ya Rasulullah. Adrikna ya Rasulullah. Semoga engkau berkenan memberikan syafaatmu kepada kami semua ya Rasulullah. Pasca ngurus anak yatim, saya merasa hidup saya dijaga sama Allah. Bisnis mulai dilancarkan, banyak dapat perlindungan. Lalu apakah stop? Enggak. Selesai terus sampai Covid kita momen sedekah akbar setiap tahun, 7 tahun, 8 tahun berturut-turut. Beberapa kota, ada yang setahun sampai beberapa kota seperti itu. Dan saya ngerasa banyak doa-doa saya yang terbatas bisa sampai ke langit karena ada doa anak yatim para penghafal Quran yang kami antarkan berasnya. Sudahkah kita memanfaatkan momen itu? Tidakkah kita sadar Allah sudah kasih kode ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik, tidak peduli sama anak yatim. Kata Allah, kau kaya, kau hebat, tapi kau pendusta agama. Hendaklah. Allah bilang malaikat tahan, jangan besarkan dulu. Karena masih banyak anak yatim di sekeliling pabriknya, di sekeliling kantornya yang tidak dipedulikan. Enggak. Kita kasih dia rezeki bukan untuk besarkan dia, nanti dia di Firaun. Kita kasih dia rezeki supaya dia bisa menjalankan protokolernya kita. Nah, maka dari video ini silakanlah, jadikanlah pembelajaran di SBC ini jalan untuk menghidupkan satu ayat, memuliakan anak yatim, maka kita akan dimuliakan Allah. Gitu. Terus Covid, akhirnya gimana caranya? Maka akhirnya ini yang saya lakukan. Tak bisa nih, kita harus pakai ketaatan berjamaah. Saya rubah semua status karyawan, akadnya jadi santri, masuk kantor absennya dari bangun subuh. Ini contoh simulasi video yang kita buatin. وقال الذين
كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Ini adalah ayat Quran yang unik, di mana perkataan orang kafir yang Allah masukkan dalam Quran ini, di mana Allah menegaskan orang kafir berstrategi bahwasanya menjauhkan mereka dari Quran dan membuat kegaduhan Jauhkan agar orang dari kita Quran, maka pasti wajar akan kalah. selama ini bisnis kita kalah, secara kecerdasan kalah, Covid mengajarkan usaha kalah, kami untuk profesional bertransformasi. kalah. Karena ternyata yang membuat kita kalah, kita jauh dari Quran. Ini waktunya kita kembali ke Quran, apapun latar belakang kita. Dan kami baru mulai. Ini adalah sebuah pondok yang bernama Pondok Digital. Dan ini adalah salah satu santri Pondok Digital. Ia biasa dipanggil Bang Mugi. Ia adalah seorang santri profesional di Pondok Digital. Mengawali karirnya di sebuah perusahaan finance dan sekarang hijrah menjadi seorang konten kreator di Pondok Digital. Memulai hidup dengan SOP yang Allah ajarkan. Bangun di tengah malam untuk menghidupkan sholat tahajud dan memunajat kepada Sang Maha Pencipta. Melanjutkan dengan kajian subuh untuk mengecas ruhiyah. Dari 2020 dan sampai sekarang Zoom dengan setiap subuh. Di Halakoh kami mempelajari banyak ilmu tentang keislaman dalam jadwal program Halakoh harian di Pondok Digital. Di antaranya hadis, tajwid, fikih, imla, dan tahsinul Quran. Saat itu Semua orang yang berada di kantornya Pondok masih Digital di sebelah bukan berstatus Masjid sebagai Munzalan. pegawai, namun lebih daripada itu, mereka adalah santri. Saya Kiki Supardi, dulunya seorang marbot masjid, kini CEO Pondok Digital. Dan misi terbesar Pondok Digital adalah mencetak 22,9 juta penghafal Al-Quran untuk mensurgakan Indonesia. Oke, akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya tuh ngerasa aku nih diselamatkan Allah karena kembali ke Quran. Kalau aku nggak paham Quran, masih menggunakan kekuatan akalku yang terbatas ini, pasti masih bawa belur. Nah akhirnya kita riset, rilis lah waktu itu, ternyata 72% penduduk Indonesia nggak bisa baca Quran. Jadi wajar kalau hidupnya nggak paham riba, wajar kalau bagi dia judi itu nggak masalah, wajar bagi dia kalau ghibah itu biasa aja. Nah, dan kita validasi di lapangan. Terakhir baca Quran kapan, Pak? Siapa? Bapak. Aku tak pernah ngaji, Pak. Oh, tak pernah ngaji. Terakhir ngaji kapan, Pak? Tidak pernah ngaji. Tidak pernah ngaji. Masya Allah. Ya, kita doakan Pak ya. Mudah-mudahan Pak Thohir Allah berikan hikmah, semoga Pak Thohir nanti bisa baca Quran, bisa diizinkan Allah lagi balik ke Quran, Pak ya. Jadi ini kita ada pertanyaan yang mudah, tes huruf hijaiyah. Kalau boleh tahu nih Pak, ini Bapak tahu enggak ini huruf apa, Pak? Ini mau apa ya? Sin. Ini huruf? Banget tidak saya. Ya sebut aja Pak, sebut saya kemampuan. Apa sin? Sin. Oke, bacakan ini Bu. Ini huruf apa Bu? Nah. Nah, ini. Fa. Fa ini. La ya. Ya. Ini. Zat. Hah? Zat kan? Zot. Ya, sebut aja Bu. Nah, ini Bu bersambung Bu, dua huruf Bu. Pola. Pola. Ana. Yang bersambung Bu, 3 ayat Bu. 3. Yahya Bu. Nih. Ya. Yahya Bu. Yahya Bu. Allah nih. Ya, Sot. Masih banyak koresponden lainnya. Kapan, Pak? Bagaimana upaya kita, effort kita kepada tujuannya, semua organisasi yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan, bermimpi, memberantas buta huruf Quran. Akhirnya saya dapat sebuah pembelajaran. Setiap visi yang dikaitkan dengan kepentingan Allah, maka Allah juga akan berkepentingan dengan visi itu. Pertanyaannya, sudahkah bisnis kita berkepentingan dengan kepentingan Allah? Oke, lalu mulai dari ngurus anak yatim, mulai bertransformasi, ngurus jadi santri, validasi kapan, Pak? proyek di lapangan. Akhirnya ini hadiah berikutnya. Ternyata semua kegiatan ini harus kita mulai dari sebuah wadah. Warna baru bagi desa Parit 2020
Allah dari manahkan kemustahilan berubah tempat menjadi untuk kenyataan. bagaimana visi ini berjalan. Berawal dari ketaatan yang diajarkan oleh Al-Quran, melahirkan keajaiban yang bertunas dari amanah membangun rumah Allah. Berangkat dari itu semua, di tahun 2020, dengan yakin kami membangun Masjid Ismuhu Yahya di tanah kosong dan di tengah pemukiman Tionghoa. Dengan keberanian tanpa uang di tangan, tidak dipedulikan oleh manusia sekitarnya. Seiring dengan ikhtiar yang dilakukan, benar janji Allah itu nyata. Dan kini kami bisa berkontribusi dengan mengamalkan 4 pilar masjid. Yang pertama, pilar Baitullah, menjadi pusat tempat beribadah umat Islam di tengah-tengah mayoritas masyarakat Tionghoa. Yang kedua, pilar Baitul Quran, pusat untuk mengkaji, mempelajari, serta memahami Al-Quran, memberikan ruh semangat untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai landasan di setiap langkah kehidupan dan keputusan. Yang ketiga, pilar Baitul Mal, masjid yang menebarkan kebermanfaatan lewat zakat, infak, wakaf, dan sedekah, yang dikelola melalui program-program yang dirasakan untuk memakmurkan sekitarnya hingga seluruh Indonesia, dihimpun melalui gerakan Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Pasar bahagia, tetangga bahagia, Quran untuk Indonesia, bedah pondok penghafal Quran. Gerakan infak subuh, sidak solidarity, gerakan infak protein, infak air bersih, guru ngaji berdaya, alat mandi untuk santri, dan hadiah untuk pejuang nafkah. Yang keempat, pilar Baitul Muamalah, menghadirkan wakaf-wakaf usaha yang berkiblatkan pada syariat Islam, dikelola dengan profesional, memperhatikan kehalalan serta ketoyiban, yang hasilnya dirasakan lagi untuk kemaslahatan umat. Hadir Ismuhu Yahya ini benar membawa kebahagiaan. Bagaimana tidak bahagia, karena mereka-mereka yang tidak ada pekerjaan itu bisa direkrut oleh Ismuhu Yahya untuk bekerja di sana. Orang-orang selama ini tidak pandai ngaji itu mampu diajarkan dengan cara mengaji yang baik oleh Ismuhu Yahya. Anak-anak muda tidak paham bisnis, keberadaan Ismuhu Yahya mampu mengajarkan mereka semuanya. Makanya keberadaan Ismuhu Yahya ini betul-betul membawa manfaat yang luar biasa, terutama warga desa Parit Baru, dalam juga memberikan dorongan kebahagiaan terhadap warga desa Parit Baru itu sendiri. Keberadaan Masjid Ismuhu Yahya khususnya di desa Parit Baru sangat membantu sekali. Pertama, kegiatan-kegiatannya yang tiap bulan membagikan sembako atau bantuan ke orang-orang miskin, itu pun orang miskin pun tidak ada dipilih-pilih. Setelah ada Masjid Ismuhu Yahya, banyak sekali manfaatnya untuk di lingkungan ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sedang berada pada tangga untuk naik di masjid yang kita cintai, Masjid Ismuhu Yahya. Kebetulan kiri kanan di sini hampir 93%-nya non-muslim. Atas izin Allah, hadirnya masjid ini menjadi penguat, menjadi penyemangat yang alhamdulillah dengan adanya masjid ini sekarang masjid bisa dimanfaatkan untuk saudara-saudara para mu'alaf ini untuk bisa belajar Al-Quran. Ini masjid bukan hanya sekedar jadi tempat rutinitas sholat, tapi masjid yang Allah takdirkan pelan-pelan mencetak generasi muda, mencetak SDM. Kayaknya kita punya hashtag Masjid 5.0, 5.0. Di sini ada lembaga pendidikannya, ada tempat rumah sehatnya, ada urusan konsumsinya, ada tempat pengaryaan, tempat anak-anak melatih skill dan mental serta kompetensi yang mereka miliki. Apa yang kita bangun, kita kembangkan di Masjid Ismuhu Yahya ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi kita coba mengembalikan peran dan fungsi masjid seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW saat beliau membangun Masjid Nabawi. Ada tagline yang sering kita gaungkan di Masjid Ismuhu Yahya ini, masjid bukan hanya bicara tentang beton dan besi, tetapi juga kontribusi. Alhamdulillah, Masjid Ismuhu Yahya ini kita ikhtiarkan dengan manajemen profesional, digerakkan oleh anak-anak muda. Harapannya masjid bisa memberikan manfaat yang lebih besar, bagaimana masjid menjadi pusat pembelajaran bagi umat, belajar ilmu kehidupan. Masjid Ismuhu Yahya, dari Ismuhu Yahya untuk Indonesia, dari Ismuhu Yahya
untuk dunia. Kini, Masjid Ismuhu Yahya terus bergerak menebarkan kebermanfaatannya untuk Desa Parit Baru dan Indonesia. Dari satu kecil organisasi yang bernama Pondok Digital, lahirlah satu kawasan namanya Masjid Ismuhu Yahya dengan kawasan 1,7 hektar. Apalagi ada 1.000 organisasi di sini di bawah SBC. Maka mustahil kalau pondok peradaban SBC tidak selesai. Terkecuali hati kita ditutup Allah tidak melihat ini sebagai investasi kebaikan. Maka dari masjid inilah akhirnya komunikasi saya sama Coach Ridwan terkonek kembali setelah 2017 kami pernah silaturahmi. Yang menyatukan kami masjid. Nah, saya berdoa dan berharap dari materi ini ada sebuah proyek besar kebaikan yang kawan-kawan bisa tuntaskan, yaitu menjadikan sebuah karya untuk kembali ke Allah sebagai karya yang terbaik dari bisnis yang Allah titipkan. Nah, semoga dengan terus bergerak, dengan terus menolong agama Allah, dengan terus berkontribusi buat karya, maka Allah juga terus menitipkan rezekinya di bisnis teman-teman masing-masing. Jadi kata kuncinya bagaimana spiritual protokol resilience, teruslah bergerak dalam kebaikan. Ada yang gerakan personal, ada gerakan berjamaah. Yang saya putarkan adalah yang sudah kami lakukan. Dan terakhir kami hari ini sedang merapikan dari masjid ini untuk mengajak orang kembali ke Quran dengan sebuah sistem aplikasi yang kawan-kawan bisa download di App Store ataupun di Play Store, namanya Sidak, SIDAQ, ya kan? Sidak. Ada aplikasinya pembelajaran Quran. Bisa dipakai aplikasi itu untuk menjadi rapot spiritualitas dalam organisasinya. Semoga yang disampaikan siang hari ini jadi bekal untuk kawan-kawan bisa mendapatkan kemenangan 2026. Percayalah, rezeki yang dijanjikan Allah itu antara kaya dan cukup. Tugas kita adalah berikhtiar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Terima kasih, yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.